Cerita berlanjut. Di situ, ternyata tante memberikan sebuah surat kepada Xingling. Dia berkata bila tadi ada sebuah binatang roh milik Yuerong mengirim sebuah surat dan juga paket kepada Xingling. Tante merasa ada sesuatu yang terjadi di sekte Changming dan dia juga menduga pasti Yuerong tak akan datang ke konferensi Jalan Setan. Xingling membaca surat itu dan isi dari surat itu mengatakan bila Yuerong mengalami sedikit luka di bahunya sehingga dia tidak bisa pergi tepat waktu di konferensi Jalan Setan. Selain itu juga, dia mengatakan bila dia telah mengumpulkan beberapa biji gulangga dan bahan mentah. Ia berharap semua itu bisa membantu Xingling. Xingling sangat berterima kasih kepada Yuerong karena Yuerong memberikan bahan biji gu itu tepat waktu. Kebetulan juga, Xingling perlu mengasingkan diri selama 2 hari untuk memperbaiki beberapa gu immortal transformasi ke-9 sebagai rencana cadangan. Sebelumnya, Xingmei mengatakan Yuerong akan segera datang, tapi Xingling sedikit ragu dan berpikir Yuerong pasti akan membuat banyak alasan. Namun Xingling juga tidak menduga bila Yuerong lebih berfokus dengan kontribusinya yang tenang dan memilih bertindak di balik layar. Xingling tidak bisa melupakan jasa Yuerong karena dia telah banyak membantu Xingling. Xingling pun berkata, bila dia sudah tahu soal semua ini, dia bertanya apakah ada hal lain yang bisa tante sampaikan. Dengan lirik tante memanggil Xingling Master, dia mulai mendekat dan mendorong Xingling ke tempat tidur. Dalam posisi itu tante bertanya, seperti apakah keberadaan dirinya di mata masternya. Tentu saja Xingling sangat bingung karena tante tiba-tiba membahas soal itu. Tante terus mengoceh dengan berkata bila seseorang seperti Xing bahkan terus berlatih sampai larut malam. Dan sebelum kakak tertuanya kembali, dia selalu menampilkan perasaan serius. Ia rasa orang lain mungkin tidak tahu, tapi dirinya tahu bila kakak tertuanya diam-diam telah berubah. Mengenai Jin Yang, tante rasa semua orang mungkin sudah menyadarinya bahwa Jin Yang memiliki sebuah rencana. Tante tidak paham dengan itu semua. Apakah mereka memiliki sebuah hubungan dengan masternya? Tante juga bertanya, mengapa hanya dirinya saja yang dikucilkan? Xingling tak menduga ada beberapa hal yang terjadi sebelum konferensi Jalan Setan. Dia juga penasaran apakah tante selama ini merasa dikucilkan. Xingling pun memanggil tante. Dia menganggap tante masih memiliki pemikiran yang dangkal dan belum matang. Tante cukup bingung dengan perkataan masternya. Dia bertanya apa maksud dari perkataan masternya. Xingling pun memberitahu tante bila Xing'er adalah gadis yang tidak bisa menyimpan rahasia. Dia adalah gadis yang penuh gairah, tangguh soal cinta. Sedangkan tante sangat berhati-hati dan ragu-ragu, selalu kehilangan satu hal untuk menyelamatkan hal lain. Tante tidak terlihat seperti seorang penguasa setan, tapi Xingling merasa tante telah melakukan pekerjaan dengan baik. Melihat pakaian yang digunakan tante sekarang, Xingling bertanya apakah tante terpengaruh Jin Yang dan berniat memikat hati Xingling. Dan karena tante sudah melakukannya, Xingling bertanya mengapa tante sekarang malah ragu-ragu melakukannya. Xingling berkata, bila tante dari luar murni dan jujur, dari dalam berbelot dan bertentangan, tetapi pada akhirnya berorientasi dan percaya pada diri sendiri yang sejati. Dengan malu-malu tante bertanya, apabila mereka tidak terikat dengan dao setan, bagaimanakah dirinya di mata masternya? Xingling merasa semua ini cukup menarik karena tante berusaha merayu dirinya. Berdasarkan pengalamannya dalam game kencan ini, dia harus memberikan sebuah tantangan untuk menguji tante. Xingling pun memberikan pertanyaan yaitu, apabila dia dan Hongyi terjebak dan ditahan oleh para orang ortodoks, siapakah yang akan tante selamatkan terlebih dahulu? Dengan santai tante menjawab, bila dia akan menyelamatkan masternya. Tante menegaskan, bila masternya menanyakan hal yang sama lagi, dirinya akan tetap mengatakan hal yang sama. Dengan pertanyaan itu tante menyimpulkan, bila masternya memang sangat menyayangi dirinya. Dan pada akhirnya, Xingling pun tertimpa 2 meteor yang jatuh dari atas. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di tempat Musinlan mengasingkan diri, Musinlan di situ terbangun dan berkata, di saat jiwanya meninggalkan tubuhnya, dia melihat Ji Taimei dan juga Linmu. Tapi Musinlan di sini bertanya, mengapa mereka harus muncul? Musinlan menegaskan, bila tubuhnya ini sepenuhnya di bawah kendalinya. Dia meminta sosok yang merasa mengganggunya untuk tidak memaksa dirinya untuk membuat sosok itu menghilang. Sosok itu tertawa dan menganggap Musinlan konyol. Semua dunia percaya Musinlan adalah orang yang suci, bersedia meninggalkan keinginannya sendiri demi jalan yang benar di dunia. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan, pada saat itu, kemurnian dan kekosongannya telah lama dicuri oleh
oleh seorang iblis muda. Mu Xinlan berteriak meminta sosok yang ia panggil kakak itu untuk diam. Dia juga bertanya, bukankah kakaknya sendirilah yang menyebabkan ini semua? Mu Xinlan bertanya, apakah kakaknya tidak pernah berpikir bagaimana orang itu memperlakukan kakaknya? Selain itu, karena orang itu juga kakaknya menyerahkan atas kendali tubuh ini kepada dirinya. Mu Xinlan bertanya, apakah kakaknya tidak merasa malu dan juga menyesal? Dia meminta untuk melihat warna aslinya, dan pada akhirnya Mu Xinlan pun kembali tertidur. Tapi di situ dia juga meneteskan air mata. Singkatnya, kini waktu sudah hampir mendekati hari konferensi Jalan Setan. Di situ Xingling sedang meditasi, menyerap kuy yang diberikan oleh Yuerong. Dia bertekad untuk tidak ada kesalahan apapun dalam hal ini. Xingling terus fokus supaya tidak terjadi kesalahan. Hingga pada akhirnya, dia pun berhasil. Nampak di tangan Xingling ada seekor kupu-kupu berwarna biru menyala. Itu adalah Gu abadi transformasi ke-9 yang paling kuat, Ultimate Dao Dream Butterfly Gu. Benda ini sebenarnya adalah gerakan pemusnah yang digunakan untuk menghadapi iblis surgawi, Dao terbesar dalam cerita aslinya. Itu hanya muncul dalam latar belakang cerita di dalam game. Sebagai rencana cadangan terbaik Xingling, dia berharap Gu abadi yang berharga ini tidak akan terbuang sia-sia untuk bos Krojo seperti Citai Mei. Xingling pun meminta sistem untuk muncul. Nampak di situ profil Xingling sangat terlihat jelas. Dari sini juga kita baru tahu kalau usia Xingling sekarang adalah 120 tahun. Dan paling penting adalah tingkat kultivasinya sekarang berada di alam jiwa yang baru lahir atau tahap awal dewa yang terbentuk. Selain itu poinnya sekarang adalah 450.000 poin. Xingling rasa sekarang adalah saatnya dirinya mendapatkan kekuatan base Xingling selama bertahun-tahun di awal kejayaannya. Yang tersisa hanyalah menunggu konferensi Jalan Setan yang dimulai besok agar Xingling bisa menyusup ke dalam ruang bawah tanah di Istana 4 Elemen Sekte Hehuan dan mengambil kembali organ dalam base Xingling yang asli. Hingga pada akhirnya, sekarang hari konferensi Jalan Setan pun dimulai. Latar sekarang berada di istana milik Xingmei. Para orang-orang yang menghadiri konferensi ini pada berbondong-bondong datang, membawa beberapa seserahan. Di saat itu juga, Xing'er dibuat kagum dengan banyaknya orang yang datang. Dengan lembut Xingling mengelus Xing'er dan mengajaknya untuk segera bergerak, karena itu semua tidak ada hubungannya dengan apa yang akan mereka lakukan. Dengan wajah merah merona, Xing'er berkata meskipun dirinya tidak tahu dengan apa yang direncanakan masternya, tapi dirinya akan selalu mengikuti Xingling kemanapun itu. Namun sebelum mereka berangkat, Xing'er ingin mencium masternya terlebih dahulu. Pada saat itu juga, Xingling menyadari ada seseorang yang mengawasi mereka dari kejauhan. Ia tahu itu adalah murid pertamanya, Li Sui. Dan itu sebabnya mengapa Xing'er berani melakukan hal ini. Xingling pun berteriak memarahi Xing'er. Dia bertanya apakah seperti inikah sikap Xing'er terhadap masternya. Mendapat itu Xing'er dibuat terkejut. Dia pun langsung menangis dan meminta maaf kepada Xingling. Dia memohon untuk memberikan hukuman kepada dirinya. Xingling kemudian meminta Li Sui untuk segera keluar. Dia mengatakan bila seni penyembunyian milik Li Sui diajarkan oleh dirinya. Jadi, mana mungkin dirinya sendiri tidak mengetahui keberadaan Li Sui. Dengan gugup dan malu-malu, Li Sui bertanya tentang hal apa yang dilakukan masternya baru saja. Xingling malah memberikan pertanyaan kepada Li Sui tentang hal apa yang dilakukan Li Sui di tempat ini. Li Sui pun melaporkan bahwa setelah Xing'er selesai melatih keterampilannya malam kemarin, Li Sui ingat bahwa dia perlu menemui Xing'er, tetapi dirinya tak dapat menemukannya dimanapun. Mendapat itu Xingling dan Xing'er pipinya langsung memerah. Tentu saja, Li Sui tidak bisa menemukan Xing'er pada malam hari kemarin karena semalam Xing'er naik ke tempat tidur Xingling. Xingling berpikir meskipun beberapa orang memperhatikan hal ini dalam batas tertentu, tapi bila ada seseorang yang melihatnya secara langsung, Xingling merasa dirinya sangat gila. Xing'er beralasan bahwa dirinya sedang bertukar tips pelatihan bersama master mereka dan dia mengaku tidak ada maksud untuk menghindari Li Sui. Karena seperti itu kejadiannya, Li Sui tak heran tidak bisa menemukan Xing'er. Tapi secara tidak diduga juga, Li Sui menemukan seseorang yang seharusnya tidak ada di sana. Xingling bertanya soal siapa yang Li Sui temukan. Li Sui mengatakan bila dia melihat pangeran ketiga Linmu. Dia yakin tidak salah lihat, karena dia merasakan aura yang sama dengan Linmu, aura yang berasal dari dinasti Chu. Dia tak menduga Linmu terlahir kembali. Xingling rasa pemeran utama kedua itu benar-benar susah untuk dihabisi. Dia tahu dengan organ dalamnya yang terbakar dan kekuatan warisan naga yang gagal, satu-satunya alasan Linmu bisa bertahan adalah Mu Xinlan. Tapi Xingling tidak takut Mu Xinlan menghidupkan Linmu kembali karena dia memiliki 1000 cara untuk menghadapi Linmu. Misalnya, di depan Linmu secara terang-terangan menggoda dewi kekasihnya Feng Li Sui dan juga adik kesayangannya Lin Xianxian.
Xingli meminta untuk mengabaikan hal itu dan meminta mereka untuk ikut dengannya ke tempat yang penting. Li Shui berkata, bila konferensi Jalan Setan akan segera dimulai, tapi mereka akan segera pergi ke tempat lain. Xingli sangat senang dan mengajak masanya untuk segera berangkat karena baginya bisnis adalah yang paling penting. Li Shui juga membenarkan perkataan Xing Er. Mereka berdua pun langsung nempel ke tangan Xingling. Melihat sikap Li Shui, Xing Er berpikir apakah ruang di tempat tidur mereka akan semakin sempit. Tapi baginya, karena itu adalah Li Shui, Xing Er tidak masalah soal itu. Waduh. Pada saat yang sama di tempat lain, nampak ada Lin Mo yang sedang bergegas ke suatu tempat. Dia merasa pasti Xingling tidak berpikir soal hal ini bila dirinya, Lin Mo, sudah kembali. Ya, tapi sebenarnya Xingling udah tahu dari awal. Hahaha.